What's Trending? Hai semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau ngomongin pertolongan dan intervensi kasus mengakhiri hidup di kota besar. Nah, sebelum Lea bahas lebih lanjut soal ini, Lea minta siapapun yang tidak nyaman atau tertrigger setelah mendengarkan podcast ini untuk mengakses beberapa layanan. Misalnya, layanan konseling psikologi sejiwa yang dapat dihubungi melalui nomor 119 extension 8. Bisa juga Anda hubungin laman Into the Light Indonesia, sebuah komunitas pencegah bunuh diri. Nah, kembali ke topik pembahasan. Data Pusat Informasi Kriminal Indonesia Pusiknas Polri mengungkap tingkat mengakhiri hidup di Bali paling tinggi se-Indonesia, yakni 3,07%. Sementara di posisi kedua ada Yogyakarta. Tingkat selanjutnya ada Bengkulu dan Aceh. Nah, kalau dari World Health Organization atau WHO menyatakan penyebab utama seseorang mengakhiri hidup adalah depresi. Bahkan depresi berada pada urutan nomor 4 penyakit di dunia dan diprediksikan akan menjadi masalah gangguan kesehatan yang utama. Jadi, kalau kamu saat ini merasa lelah, putus asa, dan merasa sakit yang luar biasa, kamu nih gak sendirian karena selalu ada bantuan dan pertolongan buat kamu. Bahkan, kalian yang mencari layanan kesehatan jiwa bisa loh menghubungi layanan profesional kesehatan jiwa di Puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang pertama komentar dari @foodxx. Orang Indo pengetahuan dan tingkat kepeduliannya tentang mental health itu memang masih rendah. Saat dengar orang depresi pasti bilangnya, lo sih kurang ibadah, banyak-banyak sholat. Padahal orang yang taat ibadah saja bisa terkena depresi. Lanjut @selixx. Padahal orang kayak gini tuh cuma butuh pendengar yang baik, penenang, penyemangat, penasihat, dan memberi saran yang positif dan optimis. Semangat buat kalian semua. Your life is precious. Just find it. @inxx. 3 fase dalam hidup gua saat ini. Kecil, ya indahnya dunia. Remaja, akan kutaklukan dunia. Dewasa, dahlah males gini amat dunia. @chxx. Jujur lagi capek banget sama hidup. Capek mencari nafkah plus overthinking everything. Things are happening all at once. @stxx. Trying something new. Misal tiba-tiba ikut kursus melukis, kursus menjahit, atau ikut komunitas baru. Ambil cuti liburan. Ya semua kejenuhan bisa diobati asal ada duitnya sih. Kalau gak punya duit, itu yang sulit. @axx. Menerima kenyataan hidup yang biasa aja adalah seni ketangguhan mental. Karena memang sebagian besar waktu dalam hidup memang tidak spesial, tidak sukses, tidak populer, tidak positif, tidak seistimewa itu. Orang yang bisa menerima kenyataan ini tetap bisa cengengesan walaupun seberapa seringnya kegagalan menghampiri hidupnya. @rxx. Ada quote yang pernah aku temui keren banget. You are not genuinely wanna disappear, but actually wanna be founded. Intinya buat yang hancur harapan dalam hidup feeling hopeless, mereka bukan ingin hilang, tapi mereka ingin ditemukan. Makanya biasanya orang-orang yang sedang dalam kondisi terpuruk seperti ini, alangkah baiknya didampingi dan dibimbing supaya perlahan pulih. Yang terakhir @riaxx. Siapapun kalian dan masalah yang dihadapi, saya harap kalian bisa melewati fase-fase terberat yang sedang dialami. Terima kasih karena kalian sudah berjalan sejauh ini, tertatih melewati semua proses. Kalian adalah orang hebat. Sending virtual huge for all of you because you've been through so many obstacles and you are deserve to be happy in every way. Sedangkan psikiater sekaligus pemerhati kesehatan mental, Profesor Suryani, mengungkap pentingnya peran nutrisi terhadap kesehatan mental. Makanya penting menjaga makanan mulai dari bayi. Ya, nutrisi yang diberikan itu mempengaruhi bagaimana dia bergerak, bagaimana dia tidur, bagaimana dia bisa berbicara lancar. Sangat tergantung dari makanan yang diberikan pada bayi
atau anak. Kalau makanannya bisa memberikan tenaga cukup kuat, maka dia akan bisa bergerak dari pagi, siang, sore, malam masih juga. Tapi kalau makanannya tidak memberikan energi yang cukup, dia sedikit-sedikit mau tidur saja. Nah, jadi dari dalam memberikan makanan itu kita, walaupun kita bukan dokter atau bukan ilmuwan, cobalah dengan mencoba-coba. Misalnya permulaan anak apakah diberikan susu ibunya, atau kalau ibunya memberikan susu, makanan apa yang membuat anak itu kalau dia minum susunya bisa tidur lelap, teriak dengan keras. Dari belajar dari pengalaman inilah yang sebenarnya yang perlu. Tapi sekarang kan ibu-ibu kebanyakan bukan belajar dari pengalaman, dengar dari orang lain dan membaca. Boleh lakukan demikian, tapi setiap anak kan berbeda. Yang kedua yang perlu diberikan pada anak, terutama waktu dalam pertumbuhan dan perkembangan itu, maukah ibunya itu juga makan yang cukup. Kalau anak pun juga diberikan makanan yang cukup, jangan cuma diberikan bubur saja. Dalam makanan itu kita lihat dari pengalaman kami kan banyak kan anak-anak itu diberikan bubur, telur, kemudian sayur sedikit, tetapi tidak melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi sebagai seorang ibu atau bapak yang punya anak kecil, setiap anak mempunyai reaksi berbeda. Jadi dari memberikan sesuatu makanan pada anak, kita lihat reaksinya. Kita berikan daging sapi. Apa yang terjadi kalau diberikan daging sapi? Kemudian kalau dikasih ayam, bagaimana? Dan ikan dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat seperti itu, maka orang tua akan cepat mengambil sikap apa yang saya perlu beri pada anak agar dia tumbuh dengan cepat dan berani menghadapi tantangan dan mengeluarkan energi cukup tinggi untuk teriak dan lari dan sebagainya. Dan setiap anak akan memberikan reaksi. Nah, karena itulah kalau kita telaten dengan anak, kita akan bisa melahirkan anak yang berkualitas. Psikiater Dr. Guntara Hari menekankan ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, Guntara juga memiliki satu kalimat efektif untuk sedikit membantu orang-orang yang merasa di ujung jalan atau memiliki niat mengakhiri hidup. Jadi kalau diceritain soal bunuh diri, saya selalu bilang sama pasien, saya tidak tahu seperti apa perasaan Anda, tapi saya tahu persis bahwa Anda merasa sudah di ujung jalan. Nah, jadi selalu saya punya senjata pamungkas, kalimat pamungkas yang bilang, saya tahu bahwa Anda di ujung jalan. Itu maksudnya saya sebutkan biar pasien juga merasa bahwa, paling tidak merasa bahwa, iya ya, orang ini yang di depanku yang sedang bicara itu tahu bahwa aku sudah kepepet segala hal. Masih bisa mengingatkan aku untuk nanya soal orang niatan bunuh diri itu ada, kita sebut bahasa kerennya itu stigma. Itulah kenapa saya pikir tadi saya punya kalimat yang sakti itu untuk bisa masuk bantu mereka gitu ya. Yaitu Anda di ujung jalan, saya tahu. Nah, saya kira ini kalimat yang pantas juga diucapkan oleh siapapun yang sedang dalam usaha untuk membantu menolong orang yang dengan percobaan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu memang ujung jalan ya. Kalau nggak ujung jalan biasanya orang nggak bakal mau. Nah, kalau nggak ujung jalan ya gang sebelum ujung jalan apa nih? Gang sebelum ujung jalannya adalah nyakitin diri sendiri atau nyakitin orang lain. Ya kan, melukai diri sendiri, melukai orang lain. Apapun caranya untuk mengekspresikan kekesalan, kemarahan, rasa sakit, rasa perih, rasa yang tidak enak, yang negatif itu diekspresikan gitu ya. Baik secara verbal, secara fisik gitu ya. Secara mental ditunjukkan dengan menyakiti diri sendiri. Bahasa kerennya itu, bahasa Inggrisnya self-harming ya, melukai diri sendiri. Nah, soal bagaimana sih intervensi dan pertolongan untuk kasus depresi dan mengakhiri hidup, Lea mau bahas bareng psikolog klinis di Personal Growth, Mutiara Maharini. Mahari, aku mau tanya nih terkait dengan kasus mengakhiri hidup ya, yang dirilis oleh Pusiknas Polri yang mengungkap kalau tingkat mengakhiri hidup ini cukup tinggi di Indonesia. Nah, pertama mungkin melihat kasus-kasus yang masih ada seperti ini di Indonesia seperti apa? Tentunya sedih ya mendengar kasus-kasus seperti ini, karena satu nyawa itu sangat-sangat berharga untuk kita semua dan apalagi untuk orang-orang terdekatnya. Justru dari kasus ini semoga kita bisa belajar bagaimana caranya untuk lebih peka dan lebih peduli dengan sesama, sehingga bareng-bareng
bareng-bareng secara gotong royong kita bisa saling menemani, saling mendukung dan mencegah kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Oke, tapi kalau kita ngomongin tingkat mengakhiri hidup ini gitu ya, menurut Mahari sendiri sudah seberapa parah sih persoalan mungkin kesehatan mental di Indonesia, dan gimana juga gitu dengan penanganannya atau mungkin fasilitasnya apa sudah memadai? Kalau ngomongin tentang layanan kesehatan mental di Indonesia, pastinya belum memadai ya. Pastinya masih banyak hal-hal yang perlu kita usahakan ke depannya. Tapi kalau dibandingkan dalam waktu 5 atau bahkan 10 tahun terakhir, sebenarnya sangat-sangat berprogres. Ya. Jadi untuk penanganan masalah kesehatan mental sekarang untuk menjangkau psikolog, psikiater itu jauh lebih mudah dan aksesnya juga jauh lebih gampang ya, jauh lebih murah dibandingkan dulu karena sudah ditanggung BPJS. Sehingga kalau misalnya ada beberapa kesulitan-kesulitan, menurutku sebaiknya coba reach out, coba sampaikan karena sekarang pemerintah sudah jauh lebih open ya terhadap masukan-masukan supaya layanannya bisa ditingkatkan lagi nih terkait dengan kesehatan mental. Oke, tapi persoalan kesehatan mental ini perlu nggak sih Mahari ada intervensi, terutama mungkin yang di daerah-daerah gitu ya? Mungkin kalau di Jakarta, Jabodetabek mungkin aksesnya lebih gampang gitu ya? Perlu banget sih intervensi-intervensi ini sangat-sangat perlu dilakukan dan harapanku semoga dilakukannya tidak gerasak-gerusuk tapi betul-betul mencari data dulu, dilihat bahwa setiap daerah itu mungkin faktor-faktor penyebabnya bisa beda-beda Mbak. Jadi coba dilihat dulu di daerah tertentu yang menjadi faktor resiko yang membuat kasus ini sangat tinggi itu karena apa. Kemudian di daerah-daerah lain bisa dilihat juga hal-hal yang menjadi faktor protektif, yang mendukung, yang menjadi support system itu apa aja. Nah dari situ bisa dibuat program yang specialized untuk setiap daerah, khususnya yang melibatkan komunitas-komunitasnya, supaya bukan hanya bergantung pada tenaga kesehatan, karena kalau bergantung pada tenaga kesehatan atau tenaga profesional itu tidak akan cukup jumlahnya, tapi justru harus dilakukan edukasi massal ke masyarakat, bagaimana cara untuk mendukung satu sama lain, kemudian gejala-gejala apa yang menunjukkan bahwa seseorang sudah perlu dirujuk ke profesional. Lalu secara sistem perlu dibenahi sehingga lebih aksesibel lagi, lebih mudah dan lebih murah lagi untuk seseorang bisa mendapatkan bantuan profesional. Dan tentunya dari sisi pendidikan maupun profesi perlu ada kebijakan-kebijakan yang mendukung supaya usaha-usaha untuk meningkatkan mental health awareness ini bisa terjaga dengan baik. Sebenarnya salah satu hal yang cukup baru dari Kementerian Kesehatan itu mereka baru keluarin layanan hotline kesehatan mental dan bunuh diri. Kementerian Kesehatan bisa dibuka di healing119.id. Di situ bisa konsultasi kalau ada keinginan untuk mengakhiri hidup dan bisa bercerita juga via WhatsApp ataupun via telepon. Nah, selain itu bisa banyak mendengarkan konten-konten edukasi kesehatan mental. Contohnya bisa dengerin podcast Disco. Yes, bareng Mahari yang pasti. Yes, dan saya juga menyarankan kalau mau mendengarkan atau mengkonsumsi konten terkait dengan kesehatan mental, coba difilter baik-baik, carilah yang kredibel supaya apa yang kita konsumsi itu memang betul, memang akurat dan faktual. Nah, terakhir nih mungkin Mahari, ada nggak tips-tips kalau misalnya kita itu ngerasa kita lagi nggak baik-baik aja, atau kita mungkin ada kecemasan atau stressful, burnout dan segala macam, itu kan hal yang mungkin terjadi gitu ya. Itu kira-kira gimana, dan kalau ada di tahapan mana sih kita tuh harus menemui ahlinya gitu, nggak bisa ini sendiri gitu. Step pertama menurutku coba bernafas dulu atau minum air dulu gitu ya. Melakukan hal-hal yang bisa menenangkan diri secara instan. Kalau ternyata melakukan hal-hal seperti itu tidak membantu, coba next stepnya boleh coba cerita ke orang yang bisa kita percaya. Kalau ternyata setelah cerita pun masih merasa kurang terbantu, menurutku sudah waktunya kita coba untuk pergi ke profesional. Karena itu sudah petanda bahwa apa yang kita alami itu sudah sesuatu di luar dari kemampuan kita. Kita perlu bantuan orang lain, khususnya profesional. Nah, kalau misalnya udah sampai mengganggu gejala-gejala, misalnya udah mulai gak bisa tidur, gak bisa makan, atau kebalikannya mungkin ya terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, gak bisa produktif, gak bisa fokus, itu udah petanda butuh bantuan segera. Dan untuk teman-teman jangan khawatir ya, sekarang bantuan bisa didapatkan secara online dan bahkan di puskesmas-puskesmas terdekat. Dan mungkin bisa ketemu juga sama Mahari ini di personal growth ya. Yes, ayo ketemu, atau bisa lihat juga di Instagram aku @Mutiara Mahari nih. Yes, oke, baik Mahari, thank you. Thank you.
10 aktivis dari kelompok Mother Nature di Kamboja dijatuhi hukuman 6 tahun penjara lantaran pegiat lingkungan itu dianggap melawan negara dan dituduh menimbulkan kerusuhan sosial. Di sisi lain, hukuman ini dianggap sebagai pola serangan baru bagi pegiat lingkungan. Pasalnya mereka terus mengkampanyekan kerusakan lingkungan dan dugaan korupsi pengelolaan sumber daya mineral di Kamboja. Pemimpin gerakan pemogokan iklim global Fridays for Future, Greta Thunberg pun menuntut 10 pegiat lingkungan dari Mother Kamboja dilepaskan secepatnya. Ia menilai hukuman penjara hanyalah trik pembungkaman diskursus publik dan bencana bagi aktivis lingkungan. Pasangan Crazy Rich India, Anand Ambani dan Radhika Merchant dikabarkan bakal mengadakan acara pernikahan yang paling besar tahun ini. Pernikahan bakal dilangsungkan di gedung 27 lantai milik Anand Ambani, Geo World Convention Center dan dapat menampung 16.000 orang. Meski belum dikonfirmasi siapa saja pengisi acara pernikahan ini, beberapa artis dunia sudah mengisi rangkaian acara sebelum hari H, yaitu Rihanna, Katy Perry, Backstreet Boys hingga terbaru ada Justin Bieber. Tak hanya mengundang artis-artis kelas dunia, pernikahan Crazy Rich India ini juga bakal menutup jalan selama 4 hari. Buruh perusahaan elektronik multinasional yang berkantor pusat di distrik Yongtong, Suwon, Korea Selatan, Samsung Electronics mogok selama 3 hari sampai 10 Juli 2024. Mogok dilakukan sekitar 8.100 orang. Mogok didasari tuntutan akan perbaikan sistem bonus, yang saat ini dinilai berdasarkan kinerja. Buruh juga menuntut penambahan 1 hari cuti tahunan. Kenaikan gaji sebesar 6,5% juga tak luput jadi tuntutan karyawan Samsung Electronics. Mogok dilakukan lantaran pada 2023 pekerja tidak mendapat bonus apapun. Buruh pun memprotes sistem pemberian bonus yang hanya mempertimbangkan laba yang didapatkan perusahaan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Pemerintah Provinsi Pemprov Jakarta mengejar angka penggunaan transportasi publik. Targetnya di 2030, angka penggunaan transportasi publik mencapai 30%. Meski begitu, pelaksana harian PLH Kepala Dinas Perhubungan di Sub Provinsi Jakarta, Syaripudin menilai penggunaan transportasi publik di Jakarta masih kecil. Tercatat ada 21 juta perjalanan di Jakarta dan hanya sekitar 4 juta atau 18,86%-nya lah yang digunakan. Syaripudin mengungkap pentingnya penggencaran transportasi publik untuk menyelesaikan masalah polusi udara dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Syaripudin mengatakan pihaknya terus mengupayakan Transit Oriented Development atau TOD, di mana masyarakat sadar menggunakan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi. Selanjutnya ke Jambi. Pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS mengungkap, saat ini populasi hewan terancam punah harimau Sumatera tergolong bagus. Karena di TNKS, populasi harimau Sumatera diperkirakan lebih dari 150 ekor. Mereka tersebar di Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Sumbar. Melansir Antara News, Kepala Bidang Pengelolaan TNKS Wilayah 3 Bengkulu, Sumatera Selatan, M. Mahfud mengatakan, perhitungan dilakukan dengan metode kamera jebak dan identifikasi jejak kotoran atau cakar. Harimau ini dikatakan kerap terlihat di Kabupaten Lebong, seperti di Rimbo Pengadang, Ladang Palembang, Ketenong, dan Bukit Resam. Harimau-harimau ini juga tercatat jarang masuk ke kampung. Terakhir mampir ke Makassar. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, PP Perbasi, berusaha mencari bibit-bibit atlet basket di Makassar, Sulawesi Selatan dengan ajang mandiri 3x3 Indonesia Turnamen. Perwakilan Perbasi Pusat Jamin Matotorang mengatakan, kompetisi yang digelar di Sulawesi Selatan ini diharapkan mampu menjaring bibit atlet bola basket di Pulau Sulawesi. Lantaran pertandingan ini melombakan kelompok pebasket usia 12 sampai 23 tahun. Jamin mengatakan pihak Perbasi tidak hanya melihat kemampuan atlet, tapi juga mental dan kualitas regenerasi atlet tanah air. Turnamen ini diikuti 96 tim basket dengan 4 kategori tim, yaitu kategori umur 23 putra, 23 putri. Juga ada kategori umur 15, 18, dan 12 putra dan putri campuran. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum Lea tutup perjumpaan kita hari ini, bantu kami ya untuk mengenal kamu lebih dekat. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung.
Periode survei ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending bareng Lea di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.